Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kurniawati, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021. Nomor UKG 2015031764113 dengan NIM 21013859011 dengan mata pelajaran keamanan pangan pada KD, mengevaluasi resiko hygiene terkait kerusakan makanan. Berikut pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baik. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya anak-anakku, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, kita kembali lagi pada mata pelajaran pengetahuan bahan makanan di hari ini ya. Sebelum kita memulai, mohon ketua kelas Mbak Ica silakan dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu kehadiran kalian ya. Baik, Afalinda ada? Ada, Bu. Oke. Alivia, Ada, Bu. Arinda, Ada, Bu. Cahya, Ada, Bu. Ica, Ada, Bu. Oktavia, Ada, Bu. Lutfia, Ada, Bu. Putri. Ada, Bu. Baik, masuk semua ya nak ya. Ya, Ya, Bu. alhamdulillah. Tetap menjaga kesehatan ya nak ya, karena cuaca pada musim-musim ini memang kurang baik untuk kesehatan tubuh kita. Baik anak-anakku, materi untuk hari ini yang akan kita bahas adalah mengevaluasi resiko hygiene terkait kerusakan makanan. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Ibu tanya dulu, hari ini kalian sarapan apa? Nasi. Oh, nasi semua ya? Nasi apa saja, Mbak? Nasi putih Nasi putih sama apa, Mbak? sama telur. Sama telur. Oke, baca. Nasi pecel. Nasi pecel. Terus kamu, Mbak? Nasi goreng. Nasi goreng. Terus kamu, Mbak? Nasi uduk. Nasi uduk. Yang sana? Nasi rames. Rames. Kamu? Nasi goreng. Oh, sama nasi goreng. Kamu? Nasi putih. Oke, berarti rata-rata anak-anakku semua sarapannya nasi ya? Iya. Iya, nasi. Oke. Sekarang dari nasi, Ibu ingin bertanya, adakah yang mengkonsumsi nasi kemarin? Ada. Siapa? Saya. Ya, gimana? Nasinya, nasi yang kemarin langsung kamu makan? Tidak. Ya, makan, Mbak. Dibuat nasi goreng. Oh, berarti kondisinya nasinya masih bagus ya? Nasi. Nah, dari sini Ibu tanya, nasi kemarin yang sudah tidak bagus itu seperti apa ya? Berair. Oh, berair. Ada lagi yang lain? Kuning. Warnanya kuning. Baunya tidak sedap. Baunya tidak sedap, benar. Kira-kira dari yang kalian sebutkan, nasi tersebut masih bisa dikonsumsi tidak? Tidak bisa. Tadi kalian sudah menyebutkan kerusakan pada nasi yang kemarin. Nah, seperti yang kita ingat pada minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang macam-macam mikroba penyebab kerusakan ya. Nah, untuk itu di pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan tentang kerusakan makanan
yang diakibatkan oleh mikroba yang minggu lalu sudah kalian pelajari. Baik, yang perlu kita pelajari yaitu untuk kompetensi dasarnya mengevaluasi resiko higien terkait kerusakan makanan. Dan indikator yang kita pelajari untuk hari ini yaitu 3.31 yaitu mendeskripsikan kerusakan makanan. Jadi kerusakan makanannya itu seperti apa? Apa sih kerusakan makanan itu? Seperti itu ya. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis resiko higien. Nanti kalian akan mengidentifikasi bagaimana jenis-jenis resiko kebersihan atau resiko higien. Untuk yang ketiga yaitu menganalisis perbedaan dari makanan yang sudah masih bagus kemudian berubah menjadi makanan yang sudah rusak. Jadi untuk hari ini untuk pembelajaran hari ini yaitu kalian mengevaluasi atau menganalisis makanan yang baik kemudian bisa menjadi makanan yang rusak. Gitu, oke? Anak-anakku, untuk memulai pembelajaran sebelumnya ibu akan memberikan video kepada kalian, yang nanti akan kalian evaluasi, kalian analisis ke dalam lembar yang ibu siapkan ya. Baik, kalian nanti akan mengevaluasi apa yang ibu tampilkan ya. Silakan nanti diisi, akan diberikan lembar LKPD oleh ibu dan juga kartu yang kalian analisis. Nah, dimana nanti setelah ibu tayangkan, kalian mencari apa yang ditayangkan yang pertama, kemudian mengapa dan apa penyebab dari yang akan ibu tampilkan nanti. Baik, silakan diperhatikan anak-anak. Ya, coba kalian perhatikan. Ini apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Apa ini? Ya? Ayam? Ayam potong. Baik. Coba diperhatikan. Yuk, silakan perhatikan. Ayamnya bagaimana kira-kira? Ya Mbak, berubah tekstur dan penampilannya. Baik, kira-kira mengapa seperti itu? Ya? Karena sudah membusuk. Ya, sudah membusuk. Baik, coba amati hingga habis ya. Nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Coba diperhatikan apa yang terjadi dengan ayam. Ya, dia mengalami perubahan bentuk ya. Mengalami perubahan bentuk. Dia berubah dan kemudian mengikis ya. Nah, kalian cari kenapa bisa ayam ini seperti ini? Apa yang menyebabkan ayam ini seperti ini? Itu ada apa itu di sekitarnya? Kemudian dia berubahnya jadi apa? Baik. Sudah? Ya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan? Banyak hal yang menyebabkan. Itu nanti yang akan kalian cari. Oke. Untuk ayam ini, video ayam ini nanti dimasukkan ke dalam nomor 1 ya, di kolom nomor 1. Baik. Akhirnya si ayam mentah tadi berubah wujud menjadi ayam yang rusak, tak terlihat dan berwarna apa warnanya? Coklat. Baik. Oke. Sudah? Nah, untuk kerja hari ini silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian.
Silakan kalian diskusikan. Di sini ibu sudah mempersiapkan kartu yang nanti setelah kalian membentuk kelompok kalian bisa pilih ya kartunya. Kalian ambil 2, silakan kalian pilih 2-2 ya. Kemudian kalian analisis di kolom nomor 2 dan kolom nomor 3. Baik, nah aku untuk itu silakan berpindah ke kelompok masing-masing, silakan membentuk kelompok, silakan mejanya ditata sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silakan bisa hadap ke belakang, ya. Bahan ajar sudah ibu berikan minggu lalu. Silahkan dipelajari, dibaca dulu. Ibu akan memberikan dan membagikan LKPD kepada kalian sebagai bahan untuk diskusi kelompok ya. Silahkan dibaca dulu. Ini ya, silahkan diisi namanya satu persatu. Kemudian nanti dikerjakan pada kolom ini. Ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom ketiga. Ya. Silakan diisi namanya. Kemudian di sini kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. Baik, silakan anak-anakku untuk tambahan di kolom kedua dan ketiga, silakan mengambil kartu yang ibu bawa. Perwakilan bisa ke sini untuk mengambil. Oke. Yang mana? Silakan. Baik. Kartu tersebut ya diisikan pada kolom 2 dan kolom ketiga. Dibuka LKPD-nya. LKPD-nya. Baik. Sebelah sini, yang kedua nanti silahkan dipilih salah satu di sebelah sini dan satunya di sebelah sini. Untuk yang kolom 1 berisi ayam yang di depan tadi ya. Kemudian yang kedua bisa kamu pilih ini atau ini, dimasukkan kedua dan ketiga. Dimengerti? Mengerti. Anak-anakku, untuk waktunya saya beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi ya. Ya, silakan didiskusikan, diungkapkan dengan teman-temannya ya. Apa yang terjadi pada gambar di kartu yang sudah kalian pilih tadi. Baik, silakan didiskusikan dahulu. Silakan. Untuk menambah informasi selain dari bahan ajar ini ya, kalian juga boleh mencari informasi dengan menggunakan handphone kalian, dengan menggunakan gadget kalian. Silakan, boleh dikeluarkan gadgetnya. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kerusakan yang sudah ada pada kartu. Ya, silakan boleh. Ada kesulitan? Tidak ya. Silakan bila ada yang ditanyakan, silakan acungkan tangan dan bertanya. Boleh kalian bertanya ya. Silakan dicari. Bu mau tanya? Ya, silakan Mbak. Contoh kerusakan mekanis itu apa, Bu? Nah, baik. Kerusakan mekanis itu sendiri apa anakku? Kerusakan yang diakibatkan oleh benturan salah satunya, atau kerusakan karena
benda-benda yang lain. Jadi salah satu contoh untuk kerusakan mekanis yaitu bisa dari pengangkutan terjadi pada pengangkutan bahan makanan atau makanan. Contohnya telur. Ketika telur itu diangkut, ternyata telur itu terbentur. Nah, dia akan berubah menjadi pecah. Ya, benar, itu salah satunya. Atau kerusakan mekanis itu bisa berupa susu kaleng. Kalian tahu susu kental manis yang dikemas kaleng? Nah, itu kemungkinan pada saat pengangkutan dia juga mengalami kerusakan, benturan, jatuh atau yang dan lain sebagainya. Kemudian kaleng tersebut mengalami bagaimana bentuknya? Pesok ya. Apa kalau bahasa Indonesianya jadi melengkung ya. Melengkung ke dalam. Nah, dari lengkungan itu bisa mengakibatkan mikroba dan lain sebagainya masuk ke dalam karena kerusakan kemasan tersebut. Begitu. Jadi kalian bila membeli kebutuhan berupa bahan yang dikemas kaleng, harap hati-hati ya, harap teliti. Apakah kaleng tersebut rusak atau bahasanya setelah terbentur akan menjadi penyok? Tuh silahkan dilihat. Pilih yang kalengnya atau telurnya itu masih utuh. Paham ya? Oke. Baik, sudah paham semuanya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, siapa yang mau bertanya? Ya. Oke. Baik, anak-anakku, untuk fisiologis itu biasanya diakibatkan karena enzim. Jadi kalau enzim itu berasal dari bahan tersebut, dari dalam bahan tersebut. Yang dimana dia enzim yang ada di dalam bahan makanan atau makanan tersebut itu bila terkontaminasi dia akan merubah atau berubah menjadi rusak ataupun berubah menjadi kuning atau berubah menjadi coklat. Nah, salah satu contohnya itu bisa berupa kentang. Tahu kentang? Nah, ketika kentang itu kamu biarkan di suhu ruang bagaimana? Dia jadi lunak. Selain lunak jadi apa kira-kira? Berubah warna, benar. Berubah warna itu ada yang tahu namanya apa? Ada yang tahu? Berubah warna tersebut itu dinamakan dengan membrowning. Seperti itu anak-anakku. Baik, sudah paham? Sudah paham, Mbak? Baik, silahkan dilanjutkan diskusinya. Kontaminasi. Meskipun bakteri itu. Baik, sudah selesai? Karena waktunya kelompok sini sudah selesai? Karena waktunya sudah habis untuk diskusi, silakan setiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok sini atau kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 dituliskan apa yang akan kamu evaluasi dan silakan dipresentasikan. Judulnya ada di sana. Silakan dipresentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bahan diskusi 1. Tanda kerusakan pada daging ayam. Perubahan warna selama perubahan daging ayam tidak disertai dengan tanda-tanda kerusakan lainnya. Tanda-tanda kerusakan itu seperti berbau, lengket, dan berlendir. 2. Tanda kerusakan pada roti tawar. 1. Tampak bercak berwarna biru atau kehijauan dan berbau apel. 3.
Tanda kerusakan pada daging sapi. 1. Perubahan warna. 2. Berbau busuk. 3. Terbentuknya lendir. 4. Rasa menjadi masam. 2. Jenis kerusakan pada daging ayam. 1. Kerusakan pada daging ayam sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh kontaminasi bakteri saja, meskipun bakteri merupakan penyebab utama kerusakan daging. Cemaran lain yang dapat menurunkan kualitas daging. 2. Jenis kerusakan pada roti tawar. Ada 2 jenis kerusakan, yaitu 1. Kerusakan karena pertumbuhan mikroorganisme. 2. Kerusakan karena reaksi kimia. 3. Jenis kerusakan pada daging sapi. Kerusakan mikrobiologi pada daging terutama disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pembusukan. 3. Penyebab kerusakan pada daging ayam disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba yang berasal dari ternak, pencemaran dari lingkungan, baik pada saat memotong atau selama pemasaran. 2. Penyebab kerusakan pada roti tawar. 1. Disebabkan karena kontaminasi pasca pemanggangan. Hal ini umumnya terjadi jika kondisi sanitasi dan higien pabrik tidak terkendali. 3. Penyebab kerusakan pada daging sapi. 1. Daging dan produk olahan mudah sekali mengalami kerusakan mikrobiologi karena kandungan gizi dan kadar airnya yang tinggi. 2. Membentuknya lendir. 4. Perbedaan makanan baik dan rusak pada daging ayam. Daging ayam yang masih baik masih bisa dikonsumsi. 2. Sedangkan daging ayam yang sudah rusak akan berbau busuk dan tidak bisa dikonsumsi. 2. Perbedaan makanan baik dan rusak pada roti tawar. 1. Memiliki struktur roti halus dan seragam serta memiliki tekstur yang lembut dan elastis. 2. Tekstur roti yang sudah rusak membusuk karena jamur dirapuh dan gampang hancur. 3. Perbedaan makanan baik dan rusak pada daging sapi. Daging yang baik memiliki bau segar dan tidak anyir. Daging segar mengeluarkan aroma yang normal. Sedangkan daging sapi yang rusak, tekstur daging membusuk dan berwarna coklat kehijauan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kelompok 2, silakan dituliskan di papan apa yang kamu diskusikan hari ini. Silakan baca, dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, bahan diskusi dari daging ayam. Tanda kerusakan dari daging ayam. 1. Berbau tidak sedap. 2. Berubah warna. 3. Berubah bentuk. 4. Lengket dan berlendir. Dan jenis kerusakan daging ayam yaitu kerusakan mikroorganisme. Penyebab kerusakan diakibatkan oleh adanya pertumbuhan mikroba yang berasal dari ternak. Perbedaan makanan baik dan rusak dari daging ayam. Ayam yang baik yaitu aroma tidak bau, tekstur elastis, dan ayam busuk berbau tidak sedap, berubah warna menjadi coklat, dan berubah bentuk. Bahan diskusi yang kedua yaitu adalah nasi. Tanda kerusakan dari nasi yaitu lembek dan berair, warna kekuningan,
bau tidak sedap, keras dan kering. Jenis kerusakan dari nasi yaitu kerusakan mikrobiologis. Penyebab kerusakan yaitu uap air yang terperangkap di antara bulir-bulir nasi tidak bisa keluar apabila tidak diaduk. Uap air inilah yang membuat nasi cepat berair dan basi. Perbedaan makanan baik dan rusak pada nasi. Nasi baik tidak berbau, berwarna putih bening, tekstur kering. Nasi busuk berair, lembek, dan berbau tidak sedap. Bahan diskusi yang ketiga adalah semangka. Tanda kerusakan dari semangka yaitu melunak dan berair, warna merah marun, bau tidak sedap. Dan jenis kerusakan dari semangka busuk buah. Penyebab kerusakan yaitu terdapatnya busuk basah dengan ukuran kecil, diameter kurang dari 1 cm, lalu berkembang dengan cepat menutupi permukaan buah selama 7 minggu 10 hari. Penyakit ini disebabkan jamur Pseudomonas. Perbedaan makanan baik dan rusak pada semangka. Semangka baik yaitu padat, kadar air banyak, segar dan manis. Pada semangka busuk yaitu melunak, bau tidak sedap, warna merah marun. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Isya. Beri aplaus anak-anak. Anak-anakku, presentasi sudah selesai. Saatnya kalian mengomentari antar kelompok. Silakan, siapa yang akan mengomentari dulu? Ya, silakan Mbak. Menurut kalian, bagaimana cara agar roti tidak cepat rusak? Silakan. Saya akan mewakili jawaban dari kelompok 1. 1. Simpan roti dalam bungkus kertas. 2. Simpan roti dalam kotak bercak udara. 3. Masukkan roti ke dalam freezer. 4. Jangan menyimpan roti di dalam kulkas. Baik, tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 ya, tentang bagaimana cara menyimpan roti tawar. Jadi benar sekali anak-anakku, roti tawar harus disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat. Agar apa? Agar tidak terkontaminasi udara. Jadi udara itu bisa membawa masuk mikroba. Nah, selain itu, roti tawar jika ingin tahan lama, ada trik terbaru, yaitu dengan menggunakan batang seledri. Itu bisa kamu masukkan ke sana. Ya, itu daya tahannya bisa sampai 1 minggu. Ya, gitu. Nah, dimasukkan dalam toples yang rapat agar juga menjaga kelenturan tekstur dari roti tersebut agar tidak mengeras. Jadi seperti itu ya, Nak. Baik, selanjutnya silakan hadap ke depan, kita akan mengevaluasi hasil kerja kalian. Silakan anak-anak bisa hadap ke depan, kursinya dihadapkan ke depan, silakan fokus. Nah, ya. Baik, anak-anak, silakan diperhatikan tanda-tanda kerusakan pada makanan. Yang pertama, tekstur. Biasanya yang tadinya keras, dia akan berubah menjadi lunak, ya. Nah, ini salah satu contohnya bisa berupa buah apel. Itu kan kalau masih segar, dia masih memiliki tekstur yang keras ya. Nah, kemudian lama-kelamaan dia akan berubah menjadi lunak dan berair. Nah, ini bisa disebabkan enzim yang ada di dalam apel. Itu tadi tanda-tanda kerusakan. Kemudian jenis kerusakan. Ada pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Oke. Kemudian aktivitas enzim. Enzim itu seperti yang tadi. Baik, selanjutnya yaitu jenis kerusakan.
Ya, jenis kerusakan bisa kalian lihat adanya pertumbuhan mikrobal atau dari enzim atau dari serangga, dari suhu, dari udara, dari sinar, dan dari waktu lamanya menyimpan. Ya, sudah jelas ya di sini anak-anak. Ini jenis dari kerusakan. Selanjutnya, penyebab kerusakan ya. Penyebab kerusakan bisa yang pertama, kerusakan secara mikrobiologis. Maksudnya yaitu pertumbuhan mikroorganisme. Jadi, mikroorganismenya berkembang di dalam makanan tersebut. Yang kedua, kerusakan secara kimia. Kemudian, yang selanjutnya, kerusakan fisiologis, yaitu kerusakan yang didapat dari apa? Enzim. Enzim dari buah ya. Dari buah atau sayur. Patologis yaitu ya, penyakit yang ada dalam bahan makanan ini contohnya berupa penyakit yang ada di dalam bahan makanan. Contohnya singkong. Singkong itu kalau kalian memilihnya salah, dia punya penyakit yang di dalamnya itu ada putih-putih. Namanya istilahnya yaitu singkong bongkek. Jadi berubah, di dalamnya keras, kemudian ada teksturnya yang kurang enak dilihat. Makanan sehat dan makanan rusak, ini perbedaan. Bisa disimpulkan, makanan sehat itu makanan yang memiliki kriteria yang bagus. Jadi bentuknya utuh, bentuknya masih segar dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang sudah rusak, baik anak-anakku, dari yang Ibu evaluasi tadi ya, yang sudah Ibu terangkan, sudah paham semuanya? Sudah. Baik, sekarang gantian Ibu akan memberi selamat kepada kelompok 2 yang sudah aktif untuk pembelajaran hari ini. Selamat. Untuk kelompok 1 harus lebih baik lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, harus lebih baik lagi, harus lebih semangat juga. Baik ya. Oke, selamat untuk kalian. Dan untuk pembelajaran akhir ini, Ibu minta kalian ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Silakan, siapa? Saya, Bu. Pelajaran yang dapat kita ambil dan ketahui pada hari ini adalah kita sudah belajar tentang kerusakan makanan, jenis kerusakan makanan, penyebab kerusakan makanan, dan perbedaan antara makanan yang masih baik dan makanan yang sudah busuk. Baik, terima kasih Mbak Ica. Beri aplaus anak-anak. Kita hari ini sudah belajar tentang kerusakan makanan. Jadi kalian sudah bisa ya mengevaluasi makanan tersebut. Apa sih makanan rusak? Jadi makanan rusak itu adalah makanan atau resiko yang terjadi pada saat penanganan yang kurang tepat, begitu. Nah, yang sudah kalian bahas yang pertama apa tadi? Yang pertama kalian membahas tentang Pengertian resiko hijau. iya, pengertian resiko hygiene. Jadi kalian sudah tahu ternyata resikonya itu ketika penanganannya tidak tepat maka akan terjadi kerusakan pada makanan. Yang kedua, kalian sudah mengidentifikasi Jenis resiko. iya, jenis resikonya, penyebabnya. Ya. Terus yang terakhir kalian sudah dapat membedakan antara Makanan sehat dan makanan iya. rusak. Baik. Jadi kalian sudah untuk hari ini kalian sudah mempelajari yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, untuk itu, untuk memperkuat pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di lembar LKPD-mu yang paling belakang. Silakan.
Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu selama 5 menit. Ya, silahkan dikerjakan anak-anak. Baik anak-anak, silahkan dikumpulkan. Waktu 5 menit sudah selesai. Boleh silahkan dikumpulkan. Untuk pembelajaran minggu depan, Ibu harap kalian membawa bahan makanan dari rumah yang sudah rusak. Silahkan dibawa ke sekolah. Lalu untuk pembelajaran minggu depan kita akan mengevaluasi bahan makanan yang rusak tersebut. Ya, jadi untuk pembelajaran minggu depan kita mengevaluasi bahan makanan rusak secara langsung. Baik anak-anakku, karena waktu sudah habis, silakan berkemas. Silakan berkemas. Baik anak-anakku, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Silakan Mbak. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, mohon tetap jaga protokol kesehatan. Hati-hati di jalan. Bila tidak ada keperluan lain, harap kalian langsung pulang ke rumah ya. Ya, baik, pembelajaran untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan.